Sang pewaris tunggal. 236. Penjemputan menghebohkan. Tidak sampai 1 jam, akta notaris yang diminta oleh Tama sudah selesai dibuat, dan sudah berpindah tangan pula. Sekarang Aditama tidak mempunyai jabatan apa-apa lagi di hotel itu. Hidupnya antara ada dan tiada. Ancaman bakal dihabisi atau masuk penjara jelas terbayang di pelupuk matanya. Memikirkan semua itu, dia memutuskan untuk mengembalikan semua keuntungan yang telah didapatkan oleh hotel tersebut selama bertahun-tahun, termasuk juga seluruh aset yang telah berpindah tangan tersebut. Uang tabungan pribadi juga akan dikembalikan pada Birawa Group. Aditama menginginkan dengan dia melakukan itu, Tuan Besar akan memaafkan perbuatannya. Tapi apakah harapannya akan terkabul? Itu semua masih menjadi misteri. Kini Dion dan rombongannya telah sampai di hotel itu, dengan didampingi oleh ratusan personil pengawal keluarganya tersebut. Kedatangan rombongan Dion tentu saja disambut dengan meriah dan penuh sukacita, dengan berbagai maksud dan tujuan dari penyambutnya. Serempak mereka langsung membungkuk hormat ke arah Dion dan keluarganya tersebut, dengan harapan agar sikap mereka itu mendapat respon bagus dari pemilik hotel tempat mereka bekerja. "Selamat datang tuan-tuan," sapa general manajer hotel itu dengan sikap ramahnya. "Ya, terima kasih," respon Tuan Birawa datar. "Mana Tama Prawira?" tanya Tuan Birawa tiba-tiba. "Beliau sudah meninggal dunia Tuan. Kurang lebih 11 tahun yang lalu," jawab Abimanyu, general manajer hotel tersebut dengan cepat. Ternyata begitu. Lalu siapa yang ditunjuk oleh Prawira untuk mengelola hotel ini?" tanya Tuan Birawa penasaran. "Pak Tama Tuan," jawab Abimanyu. "Mana orangnya? Kenapa dia tidak ada di sini?" tanya Tuan Birawa sedikit kesal. "Dia sedang tidak ada di kota ini Tuan. 2 hari yang lalu Pak Tama berangkat, yang katanya ingin mengunjungi keluarganya yang sakit di sana," jawab Abimanyu apa adanya. "Aneh. Apakah si Tama tidak tahu bahwa aku akan datang ke sini?" reaksi Tuan Birawa kesal. "Tahu Tuan. Kami semua sudah dikasih tahu oleh utusan Tuan. Tapi kami tidak tahu alasan pasti kenapa Pak Tama tidak ikut menyambut Tuan hari ini," jawab Abimanyu berterus terang. "Ya sudahlah. Untuk masalah itu nanti akan aku selidiki," respon Tuan Birawa geram. "Sekarang tunjukkan di mana kamar kami," ucapnya tegas. "Mari tuan-tuan, kami tunjukkan tempatnya," jawab Abimanyu sopan, sekaligus tidak enak hati, karena membiarkan pemilik hotel berdiri lama di lobi hotel tersebut. Tak lama kemudian, Abimanyu sudah memasuki lift khusus, diikuti oleh Tuan Birawa, Dion dan keluarganya itu, termasuk Iron serta Hans, Burgon, Leon dan James, yang sudah tahu alasan kenapa Aditama tidak berani hadir menyambut pemilik hotel itu. Hanya diam saja, dan belum berani menyampaikannya pada Dion. Di samping itu Tama juga sudah mengembalikan semua keuntungan atas pengoperasian hotel tersebut, termasuk juga properti yang dia beli menggunakan uang hasil keuntungan hotel itu, pada Birawa Group melalui James. Satu yang tidak ia kembalikan, yaitu properti yang selama ini dia tempati bersama dengan keluarga istrinya itu, karena menurutnya, itu hasil kerja keras dari kakeknya selama menjadi pengelola hotel tersebut. Jadi dia memutuskan tidak melaporkan masalah properti itu pada James, Burgon dan Leon. Lagi pula rumah itu bukan rumahnya, tapi peninggalan dari kakeknya.
Kini dia sedang berada jauh dari kota P, dan memutuskan untuk tidak kembali ke sana dalam masa dekat ini. Dia pergi tanpa membawa istri dan keluarganya yang lain. Mereka itu tetap tinggal di kota P, dan masih tetap menempati rumah warisan kakeknya itu. Tindakannya itu tentu saja membuat keluarganya heran, apalagi istri dan saudara-saudaranya itu. Pada awalnya mereka tetap menuntut agar uang itu tidak dikembalikan kepada Birawa Group, tapi diberikan pada mereka saja. Namun Aditama menolaknya dengan keras, karena ancaman kematian jauh lebih mengerikan daripada ancaman saudara-saudara istrinya itu. Tepat pukul 2 sore, Dion mengajak keluarganya untuk mengunjungi perusahaan yang pernah diambil alih oleh Melviano itu. Kepergiannya ke tempat itu didampingi oleh seluruh bawahannya, kecuali James, Erisa dan Burgon, serta 30 pengawal elit lainnya. Mereka ditugaskan oleh Dion untuk menjemput orang yang dikabarkan adalah pemilik asli perusahaan tersebut, untuk dihadapkan padanya. 1 jam sebelum Dion berangkat ke pabrik dan perusahaan itu, Burgon, James, Erisa dan puluhan pengawal tersebut bergegas meninggalkan hotel, dan langsung menuju ke tempat di mana orang itu berada. Sesampainya mereka di sana, sempat menimbulkan kehebohan besar bagi warga yang tinggal di sekitar rumah gubuk milik orang itu. Bahkan ketua warga setempat sempat juga hadir, tapi tidak berani mendekat. Kedatangan mereka yang sangat mencolok itu, dengan menggunakan 10 mobil mewah, dan 2 mobil Land Rover yang juga mewah, tentu saja mengundang perhatian warga sekitar. Hingga berbondong-bondonglah mereka datang, ingin melihat siapa mereka, dan siapa yang sedang mereka cari, serta ada keperluan apa. Lihat, mereka menuju ke gubuk Pak Sidik. Ada apa ya mereka ke sana? Tanya salah seorang warga keheranan. Mana aku tahu. Kenapa kau malah bertanya padaku? Tanyalah langsung pada mereka sana, jawab temannya itu ketus. Kepala kampung dan ketua warga berinisiatif untuk mendatangi mereka, karena mereka merasa bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Juga sepertinya dia mengenal James dan Erisa, karena pernah datang ke kampung mereka itu untuk memberikan bantuan. Setelah mereka berdua sampai di depan Burgon dan rombongannya itu, dengan disaksikan oleh ratusan warganya tersebut, kepala kampung langsung berkata dengan suara sopan pada Burgon, "Maafkan kami kalau mengganggu. Sebagai ketua kampung, tentu kami ingin tahu juga maksud dari kedatangan tuan-tuan Kesin, dan siapa yang ingin kalian cari," ujarnya ramah. "Saya Burgon, dan ini James serta itu Erisa, yang mungkin sudah kalian kenal. Sedang 30 orang itu adalah pengawal-pengawal keluarga Birawa. Kami datang bermaksud baik, karena ingin menemui salah seorang warga Anda yang ada di rumah ini." Jawab Burgon terus terang. "Apakah yang Anda maksudkan itu Pak Sidik?" Tanya kepala kampung itu merasa ragu-ragu. "Benar Pak Ketua," respon Burgon cepat. "Apakah Pak Sidik ada membuat masalah pada kalian?" Tanya kepala kampung merasa khawatir. "Tidak juga. Kami cuma diutus untuk menjemputnya saja," jawab Burgon enteng. Baru saja Burgon selesai menjawab pertanyaan dari kepala kampung itu, orang yang dipanggil Pak Sidik tersebut pun keluar dari dalam rumahnya. Dengan hati penuh keheranan, dia memandang ke arah orang-orang yang berada tidak jauh rumahnya itu. Lalu pandangan matanya tertumpu pada James dan Erisa.
Seketika dia menjadi paham bahwa orang yang pernah memberikan bingkisan padanya itu hari ini datang kembali menemuinya. Tapi entah untuk urusan apa, dia sendiri tidak tahu. Kemudian dia memutuskan untuk menemui James dan Erisa, sekedar menyapa atau berbasa-basi saja sekalian untuk menanyakan apa maksud kedatangannya mereka ke gubuk reotnya itu kali ini. Tapi sebelum Sidik menyapa, James sudah menyapanya duluan dengan berkata, "Apa kabar Pak Sidik? Bagaimana keadaannya?" tanya James dengan sikap ramah. "Oh Tuan James, kabar saya baik. Tumben datang kemari. Apakah Tuan masih betah tinggal di kota ini?" jawab Sidik juga bersikap ramah. "Mulai hari ini jangan panggil saya dengan Tuan lagi. Karena saya bukan Tuan. Saya masih seorang bawahan orang lain," respon James merendah. "Kalau begitu, bagaimana kalau saya panggil Anda dengan Pak James saja?" respon Sidik terlihat lucu. "Terserah Pak Sidik saja. Mau panggil apa saja boleh. Asal jangan Tuan. Sudahlah," respon James senang. "Oh ya, kenalkan ini teman saya Burgon, si mata dewa gelarnya," ucap James tiba-tiba. "Salam kenal Pak Sidik. Saya Burgon, utusan dari Birawa Group. Datang ke sini karena ingin menjemput Bapak sekeluarga untuk datang menghadap Tuan Besar. Karena ada yang akan dibicarakan dengan Anda," ucap Burgon langsung merespon perkataan dari James temannya itu, dan langsung pada intinya. "Tuan Besar dijemput. Maksud Pak Burgon ini apa? Siapa Tuan Besar itu?" reaksi Sidik keheranan sekaligus khawatir. "Apakah sahabatku ini tidak mengatakan atau menceritakan siapa Tuan Besar itu pada Anda?" tanya Burgon malah bingung. "Tidak Pak Burgon. Mereka datang hanya memberikan bingkisan serta uang dan menyebut nama Birawa saja." "Apakah orang itu yang dipanggil dengan Tuan Besar?" jawab Sidik dengan sikap polosnya itu. "Kurang lebih begitulah. Tapi masih ada yang lebih daripada itu. Jadi sekarang, sebaiknya Anda bersiap-siap ikut dengan kami untuk menemui Tuan Besar itu," jawab Burgon geli hati sendiri. Orang ini benar-benar polos. Pantas saja begitu mudah dibohongi oleh si Melviano licik itu. Batin Burgon dalam hati. Tunggu dulu. Apakah Pak Burgon sedang tidak bercanda? Seorang pemulung seperti saya ini dipanggil oleh orang yang dipanggil Tuan Besar itu? Tanya Sidik terkesan menyelidik. "Tidak Pak Sidik. Apa yang dikatakan oleh temanku ini memang benar adanya. Anda dan keluarga diminta untuk ikut kami untuk menemui Tuan Besar," ucap James menyela, mewakili Burgon untuk menanggapi keraguan dari Sidik itu. Setelah mendapat jawaban tegas dan jelas seperti itu, Sidik hanya diam saja, melongo bagai orang bingung, lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar, seperti sedang meminta pendapat dari warga kampung itu. Tapi mereka tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Mau tidak mau Sidik masuk ke dalam rumahnya kembali, untuk memberitahukan masalah itu pada istri dan kedua anaknya. Walau sebenarnya mereka juga sudah mendengar semua percakapan itu dari dalam rumah. Tak lama kemudian Sidik keluar lagi untuk menemui utusan dari Dion itu lalu berkata, "Baiklah, kami akan ikut dengan kalian untuk menemui tuan kalian itu, karena kami percaya bahwa tuan-tuan tidak akan mencelakal kami," ucap Sidik pasrah. "Kepala kampung, kami sekeluarga pergi dulu untuk memenuhi undangan dari tuan besar mereka. Mudah-mudahan ini semua berjalan sesuai dengan rencana yang di atas."
Untuk itu kami pamit sebentar. Setelah urusan selesai, kami akan kembali lagi ke sini. Ucap Sidik dengan ciri khas orang baik. Baiklah Pak Sidik. Kami doakan semoga ini awal yang baik untuk Bapak dan keluarga. Jangan lupa sampaikan salam kami pada orang yang akan Bapak temui itu. Semoga bisa membantu kampung kita sekali lagi. Reaksi kepala kampung tidak terduga. Terkesan seperti mengharapkan sesuatu yang lebih. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil mewah tersebut bergerak meninggalkan kampung kumuh itu, diiringi lambaian tangan para warga yang masih merasa penasaran. Kenapa Pak Sidik teman mereka itu dijemput oleh orang-orang hebat seperti mereka? Dalam hati mereka membatin bahwa Pak Sidik termasuk orang yang beruntung karena bisa menaiki kendaraan mewah. Sedang mereka jangankan kendaraan itu, taksi saja sangat jarang. Tapi walau bagaimanapun, banyak yang berdoa dan berharap agar Pak Sidik tidak kenapa-kenapa. Malah kalau bisa, pulang membawa berkah bagi kampung mereka. 37. Semua sudah jelas. Karena jarak kampung kumuh tersebut terbilang cukup jauh dari pabrik yang akan mereka datangi, maka perjalanan mereka ke sana memakan waktu kurang lebih pukul 1.40 jam, baru sampai ke tempat tujuan 2. Orang yang namanya Sidik itu merasa tidak asing dengan jalan yang sedang mereka lalui itu, apalagi setelah masuk ke jalan di mana rumahnya dulu berada. Tapi rombongan yang membawanya tersebut tidak berhenti di tempat itu, namun terus melaju ke arah timur, dan berhenti tepat di depan pabrik sekaligus kantor perusahaannya dulu. Ini, ucapnya terbata-bata. Ya, benar. Pak Sidik memang sengaja kami bawa ke tempat ini, atas perintah Tuan Besar. Jawab James kalem. Apa maksudnya Pak James? Kenapa kalian membawaku ke tempat ini? Tolong turunkan kami, agar kami bisa lari dari kejaran orang-orangnya Melviano itu. Ucap Sidik ketakutan. Tenanglah Pak Sidik. Lebih baik kita masuk dulu. Setelah sampai di dalam kantor, baru Anda akan tahu yang ada di dalam. Respon James tenang. Mendengar penjelasan seperti itu, mau tidak mau Sidik harus ikut juga masuk ke dalam. Didampingi oleh istri dan kedua anaknya itu dengan perasaan was-was. Yah, bukankah ini pabrik perusahaan kita dulu? Kenapa kita dibawa ke sini? Apakah kita akan dihabisi? Ucap Deliana, istri Pak Sidik itu ketakutan. Tenanglah Bu. Kita pasrahkan saja pada yang di atas. Semoga kita dilindunginya. Jawab Sidik mencoba menenangkan istrinya itu. Kemudian terus saja berjalan mengikuti langkah James dan kawannya itu. Sepanjang jalan yang mereka lalui, banyak sekali dijumpai pengawal yang berjaga. Rata-rata mereka tidak dikenal oleh Sidik maupun oleh istrinya tersebut. Karena mereka memang bukan orang-orangnya si Melviano dulu. Tapi para pengawal keluarga Tuan Birawa. Hanya ada 3 orang yang sempat dikenalinya. Tapi sudah ingat-ingat lupa. Karena mungkin sudah cukup lama. Apa kabar Pak Sidik? Sapa mereka serempak. Orang yang dipanggil Pak Sidik itu hanya mengangguk, dan tersenyum saja mendapat sapaan seperti itu. Dia terus saja berjalan, mengikuti langkah kaki James, yang sedang memandu jalannya itu. Dalam hatinya membatin, inikah kantorku dulu? Tapi kenapa sudah banyak berubah? Batinnya dalam hati. Silakan masuk Pak Sidik. Tuan Besar sedang menunggu Anda di dalam. Ucap James ramah. Ya, terima kasih Pak James. Jawabnya juga sama. Dengan hati yang tidak tenang,
Sidik dan keluarganya itu memasuki ruangan, di mana saat ini Dion terlihat sedang menunggu mereka di dalam. Alangkah terkejutnya Sidik dan keluarganya itu ketika masuk ke ruangan tersebut, di mana di dalamnya banyak sekali orang-orang hebat, dan terlihat sangat berwibawa sekali, yang sedang menatapnya dengan tatapan dingin. Mendadak lututnya bergetar, lidahnya keluh, dan tak mampu berkata sesuatu. Bahkan untuk bertanya pada James saja dia takut. Hatinya gelisah tidak menentu. Belum pernah dia berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Walaupun dulunya dia seorang pengusaha, tapi tetap saja keberadaan orang-orang tersebut mempengaruhi mentalnya. Di tengah kegelisahannya itu, Dion membuka suara dengan berkata, "Silakan duduk Pak Sidik. Santai saja, dan jangan kaku seperti itu," ucap Dion mencoba bersikap ramah padanya. Terima kasih Tuan Besar," jawab Sidik sambil mengangguk. Kemudian meminta istri dan keluarganya itu untuk duduk duluan. Setelah itu baru dia duduk. Sikap yang ditunjukkan oleh Sidik pada keluarganya itu, Kamin, membuat mereka yang melihatnya terkagum. Dalam hati mereka serentak mengakui bahwa si Sidik itu adalah sosok orang yang baik dan penuh perhatian serta tanggung jawab pada keluarganya. Hal itu bisa dilihat dari sikapnya pada istri dan kedua anaknya itu. Sebaliknya bagi Sidik, sebelum masuk ke ruangan tersebut, dia sudah dikasih tahu oleh James, Burgon dan Erisa bahwa orang yang paling berbeda di antara mereka nanti adalah Tuan Besar yang akan dia temui. Jadi begitu dia mendapat sapaan ramah tersebut, hatinya langsung tahu bahwa orang itulah yang sedang menunggunya, yang biasa dipanggil dengan sebutan Tuan Besar. "Bagaimana kabarnya Pak Sidik? Apakah selama ini baik-baik saja?" tanya Dion ramah. "Seperti yang Tuan lihat, beginilah keadaan kami dulu dan sekarang Tuan," jawab Sidik terdengar ringan, tapi seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Padahal dalam hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa menduduki pabrik dan perusahaannya? Di mana keberadaan Melviano dan anak buahnya itu? Kenapa mereka tidak terlihat? Untuk apa aku dibawa ke sini? Apakah untuk dihabisi atau untuk? Itulah sebagian tanda tanya dan keraguan yang ada di hati dan pikiran Sidik setelah dibawa masuk ke bekas pabriknya dulu. Apalagi setelah dihadapkan pada Dion. Menyadari orang yang dipanggil Tuan Besar itu bersikap ramah padanya, Sidik merasa jadi tidak enak hati. Kalau harus dipanggil Pak seperti itu. Kemudian dia memberanikan diri untuk berkata, "Mohon Tuan Besar tidak memanggil orang kecil ini dengan sebutan Pak. Saya merasa tidak pantas mendapat kehormatan seperti itu dari Tuan Besar." Respon Sidik merendah, dan merasa tidak enak hati pada Dion. "Nama saya Sidik Al-Rizki. Tuan cukup memanggil saya dengan sebutan Sidik saja," ucapnya lagi merendah, dan terkesan memaksa. "Baiklah kalau begitu," jawab Dion enteng. Kemudian diam, menunggu reaksi apa yang akan dimunculkan oleh tamunya tersebut. Sidik segera mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, tempat di mana dulu pernah dipakainya untuk berkantor. Di ruangan itu dia melihat ada Tuan Birawa, Ivory, Dragon, Iron, Hans, yang belum pernah dikenalnya itu, selain daripada James, Burgon dan Erisa. Dalam hatinya membatin lagi, siapa gerangan mereka? Kenapa sikapnya sangat dingin sekali?
Tidak mau berlama-lama larut dalam kemelut keraguan dalam hatinya, Sidik segera membuka suara dan berkata, "Maafkan kalau saya lancang Tuan Besar. Ada gerangan apakah Tuan mengundang kami ke sini? Apakah kami ada berbuat salah, atau menyinggung perasaan Tuan?" Tanya Sidik penasaran. "Tidak juga teman. Kami hanya ingin memastikan saja. Apakah benar tempat ini dulunya adalah milikmu?" Jawab Dion sekaligus bertanya pada Sidik itu. "Kalau saya katakan Lia, apakah Tuan Besar dan yang lainnya ini akan percaya? Atau menganggap jawabannya saya ini hanya mengarang saja?" Jawab Sidik cukup diplomatis. "Jelaskan," respon Dion ingin jawaban pasti. "Memang benar. Perusahaan ini dulunya adalah milik keluargaku. Tapi si Melviano itu telah merebutnya dengan paksa, dan memalsukan surat-surat kepemilikannya menjadi atas namanya sendiri. Setelah berhasil menguasai perusahaanku, dia dengan teganya mengucilkanku, beserta keluargaku ke tempat jauh, dan selalu diawasi selama beberapa tahun." Jawab Sidik apa adanya. "Bagaimana dia bisa menguasai perusahaan ini? Padahal surat-suratnya ada padamu?" Tanya Dion penasaran. "Melviano itu masih termasuk keluarga jauhku Tuan. Pada awalnya dia hanya seorang karyawan perusahaan Blasa. Karena ketekunannya, membuatku tertarik, dan pada akhirnya mengangkat si Melviano itu menjadi seorang manajer umum di perusahaan ini. Tanpa saya ketahui, dia mendirikan suatu organisasi, dan merekrut begitu banyak preman jalanan untuk menjadi anak buahnya. Lama-kelamaan, organisasinya itu berkembang semakin besar, dan boleh dikatakan terbesar di kota ini. Karena menganggap dia kuat dan punya banyak anak buah, maka tindakannya di perusahaan ini menjadi sewenang-wenang, dan terkesan tidak patuh pada aturan perusahaan. Maka dengan berat hati, saya memecat si Melviano itu, dan mengusirnya dari perusahaan. Tapi, keesokan harinya, dia datang lagi dengan ratusan anak buahnya, dan langsung mengambil alih perusahaanku. Lalu dengan bengisnya, Melviano mengusir kami dari rumah juga perusahaan kami sendiri. Seluruh harta dan aset-aset perusahaan, semuanya telah diambil alih olehnya, dan dirubah menjadi atas namanya sendiri. Tapi tanpa dia ketahui, surat-surat rumah dan perusahaan telah saya duplikasikan, sedangkan yang asli saya bawa ke pengasingan. Sementara yang tinggal hanyalah duplikasi yang sebagian besarnya palsu. Jadi surat-surat asli masih tetap saya pegang dan simpan dengan baik, ucap Sidik menjelaskan secara panjang lebar atas keingintahuan Dion itu. Ternyata begitu," respon Dion singkat tapel mengandung makna yang sangat dalam. "Apakah kau tahu di mana Melviano sekarang?" Tanya Dion menguji pengetahuan Sidik tentang si Melviano itu. "Tidak Tuan Besar," jawab Sidik jujur. "Ketahuilah olehmu kawan, Melviano sudah mati terbunuh oleh orang-orangku. Dan tempat ini sekarang telah kami kuasai," ucap Dion berterus terang dan tanpa ditutupi lagi. "Apa? Benarkah itu Tuan?" respon Sidik senang. "Seperti yang kau lihat kawan," jawab Dion apa adanya. "Jika demikian, kami sangat senang mendengarnya, dan ikhlas menyerahkan perusahaan ini pada Tuan. Karena Tuan yang telah berhasil mengusir, bahkan menghabisi si pembuat masalah itu." Reaksi Sidik cukup legowo. "Tidak seperti itu juga kawan. Aku malah ingin mengembalikan perusahaan ini padamu. Karena dari keteranganmu tadi,
Kau memang pemilik asli perusahaan In. Jawab Dion enteng. Tidak boleh seperti itu Tuan Besar. Saya sudah cukup senang hidup sederhana seperti ini. Tenang. Tidak ada intrik dan perebutan lahan kekuasaan. Juga tidak ada bahaya yang mengancam. Jadi kami sudah memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam masalah perusahaan ini. Begitulah keputusan kami Tuan. Ucap Sidik tanpa berpikir panjang lagi. Tuan Birawa, yang mendengar pembicaraan terkesan seperti tarik ulur itu menjadi geram. Bercampur sedikit kesal atas keputusan Sidik itu. Lalu mengambil inisiatif untuk menengahi masalah tersebut dengan berkata, "Kau boleh memutuskan masalah seperti itu dengan mudah. Menurut persepsimu sendiri. Tapi kau tak memikirkan orang-orang yang ada di sampingmu itu. Apakah orang seperti itu, yang dikatakan suami, dan orang tua yang baik, serta bertanggung jawab pada keluarganya? Mereka berhak atas kehidupan layak. Kedua anakmu itu butuh pendidikan juga. Kalau kehidupanmu begitu-begitu saja, bagaimana mereka bisa hidup bahagia dan bangga mempunyai suami serta orang tua yang lemah sepertimu nanti? Apakah kau tidak berpikir ke arah itu Sidik?" Ucap Tuan Birawa marah. "Maafkan saya Tuan. Kalau pemikiran saya ini sempit. Mungkin pengaruh sudah terlalu lama hidup dalam pengasingan." Respon Sidik menyesal. "Di mana kau tinggal?" Tanya Tuan Birawa ingin tahu. "Kampung kumuh di KSU kota ini Tuan. Tapi bukan di dekat bantaran sungainya. Letaknya sedikit jauh dari sungai itu." Jawab Sidik jujur apa adanya. "Nah, kan dengan kau memiliki perusahaan ini lagi, banyak yang bisa kau buat di sana. Bukankah begitu Sidik?" Respon Tuan Birawa cepat. "Benar Tuan." Jawab Sidik malu-malu. "Kalau begitu, kau terima niat baik dari cucuku. Ambil kembali perusahaan yang memang milikmu ini. Jelas?" Ucap Tuan Birawa dengan aura yang sulit untuk dilukiskan. "Jelas Tuan." Jawab Sidik cepat. "Bagus. Mulai hari ini, kau kembali menjadi bos perusahaanmu sendiri. Kelola dengan baik." Respon Tuan Birawa senang. Semua laporan keuangan telah diaudit oleh ahlinya, dan didapati tidak ada neraca minus. Semua laporan keuangan sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Kau tinggal mengalokasikan laba bersih perusahaanmu ini untuk apa? Ucap Tuan Birawa tegas. "Baik Tuan." Jawab Sidik takut-takut. "Untuk sementara, orang-orangku akan tetap di sini untuk mengawalmu agar tenang dalam berbisnis. Mereka tidak perlu kau gaji, karena mereka telah mendapat gaji dari Birawa Group, perusahaanku." Ucap Dion menyambung pengarahan dari kakeknya itu. "Apa? Jadi Tuan Besar dan Tuan-Tuan ini berasal dari perusahaan yang sudah sangat terkenal itu?" Tanya Sidik dengan ekspresi terkejut. Padahal sebelumnya sudah diberitahu oleh James maupun Burgon, tapi tetap saja membuatnya terkejut. "Ya, benar. Ini kakekku Tuan Mahesa Birawa, pendiri perusahaan itu. Kau boleh memanggilkan dengan Tuan Senior, sama seperti yang lain. Ini Ivory, istriku, sekretaris utama perusahaan tersebut, walau sekarang sudah tidak lagi. Ini Dragon, calon penerus Birawa Group, anakku. Mereka yang ada ini. Pertama adalah Iron, pemimpin pengawal keluargaku, sekaligus ketua pertama dari ribuan anak buahnya itu. Ini Hans, si tangan kilat. Ini Burgon, James dan Erisa, yang sudah kau kenal.
Mereka yang di luar itu, semua adalah para pengawal keluargaku. Apakah sekarang kau percaya sidik? Tanya Dion dengan ekspresi dingin. Saya mana berani untuk tidak percaya Tuan Besar. Kehebatan Birawa Group sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya merasa sangat beruntung sekali, karena telah bertemu dengan orang-orang hebat Birawa Group. Responnya penuh kekaguman. Ini istriku Deliana. Dan ini Elviana, putri sulungku. Dan yang satunya lagi Arion. Mereka berdua kembar. Ucap Sidik dengan ekspresi senang. Baguslah kalau begitu. Dengan demikian kita sudah saling mengenal. Respon Dion juga turut senang. Sekarang persiapkan dirimu untuk menerima mandat pengembalian perusahaanmu ini. Ucap Dion penuh wibawa. 238. Gangguan kecil. Dengan telah ditanda tanganinya surat kepemilikan baru ini, otomatis perusahaan yang telah lama hilang sudah kembali lagi padamu. Sebagai pemilik perusahaan, lakukan yang terbaik pada semua karyawanmu. Untuk kau ketahui, anak buah Melviano masih ada di sini. Tapi bukan sebagai preman lagi. Sebagiannya ada yang beralih profesi sebagai buruh pabrik. Ada juga yang tetap memilih sebagai pengawal atau security di perusahaanmu ini. Aku melalui orang-orangku akan terus mengawasi mereka. Jika berani berbuat macam-macam lagi, maka orang-orangku akan bertindak tegas pada mereka. Jadi kau tidak perlu khawatir dengan adanya mereka. Aku jamin, orang-orang itu tidak akan berani lagi berkhianat padamu. Ucap Dion tegas. Sesaat setelah Sidik selesai menandatangi surat kepemilikan baru perusahaannya. Terima kasih atas kebaikan Tuan Besar. Saya atas nama keluarga, juga seluruh karyawan perusahaan ini, menyatakan tunduk dan setia pada Tuan Besar dan Birawa Group. Jika kedepannya saya ingkar, Tuan boleh menghabisi saya. Respon Sidik tegas. Apakah kau tahu tentang adanya lorong rahasia yang membentang di bawah tanah antara pabrik ini dengan rumahmu itu? Tanya Dion ingin tahu. Apa? Lorong rahasia? Saya sungguh tidak tahu Tuan Besar. Jawab Sidik apa adanya. Kalau begitu kau bisa mengeceknya nanti. Orang-orangku akan memandumu ke sana. Sekarang sebaiknya kalian kembali dulu ke rumah. Orang-orangku sudah mempersiapkannya untuk Anda. Baik Tuan Besar, budi baik ini akan tetap kami kanang. Respon Sidik bahagia tidak terkira. Keesokan harinya, Dion memutuskan untuk berjalan-jalan di kota P itu, tanpa membawa pengawal banyak. Dia hanya membawa Hans pengawal pribadinya, Anjani dan 3 gadis Shanghai serta 10 pengawal elitnya saja. Saat ini Dion dan Ivory serta Dragon sedang berada di mall yang cukup besar dan megah. Dion sudah berpesan pada pengawalnya agar tidak terlalu mencolok dalam mengawal keluarganya, agar privasi mereka terjaga. "Pa, lihat, itu sepertinya barang yang Ivo ingin miliki," teriak Ivo sedikit kuat, hingga membuat pengunjung mall menoleh ke arah mereka. Dengan isi kepala penuh dengan tanda tanya. "Pelankan sedikit suaramu sayang. Lihat tuh, banyak yang sedang memperhatikan kita." Protes Dion tidak enak hati. "Biarkan saja mereka seperti itu, Pa. Toh tidak merugikan mereka juga. Ini mall. Siapa saja boleh mengunjunginya kok." Sangga Ivory kekanak-kanakan. "Memang barang apa yang ingin kau beli sayang?" tanya Dion penasaran. "Itu tuh, Pa. Guci antik yang dipajang dekat etalase toko barang antik yang ada di depan kita itu," jawab Ivory senang dan tidak sabar ingin memilikinya.
Bukankah barang seperti itu sudah banyak di tempat kita, Ma? Kenapa masih ingin membelinya lagi? Protes Dion kurang senang. Kalau Papa tidak mau menemani Ivo, biar Ivo dengan Dragon saja yang ke sana. Reaksi Ivory merajuk. Ayo Draco, temani ibu ke sana, ucap Ivory pada anaknya, sambil menunjuk ke arah toko barang antik, yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri itu. Tapi ayah jadi sendiri dong, Bu. Kita ajak ayah juga lah. Ya. Protes Dragon kecil sambil menarik tangan ayahnya agar ikut dengan mereka. Ya. Ayah akan ikut ke sana. Takut ibumu ngambek nanti. Bisa gawat. Jawab ayahnya santai, sambil mengedipkan matanya ke arah Ivory. Kalau ada maunya. Gitu deh. Ejek Ivory sambil menjulurkan lidahnya untuk menggoda suaminya tersebut. Kemudian bergegas menuju ke arah toko barang antik itu. Selamat datang Nyonya. Selamat datang Tuan. Dan selamat datang Tuan Muda. Sapa pelayan toko barang antik itu cukup ramah. Menyapa ketiganya dengan sebutan masing-masing. Ya, terima kasih. Respon Ivory senang. Apa yang bisa kami bantu Nyonya? Tanya pelayan itu sekali lagi. Aku tertarik dengan guci antik itu. Apakah itu barang asli? Respon Ivory antusias sambil menyelidik. Toko ini hanya menjual barang asli saja Nyonya. Dan satu-satunya yang ada di kota ini. Kalaupun ada toko lain, tapi banyak menjual barang palsu, walau bentuknya juga sama. Jawab pelayan tersebut cukup lancar. Mendengar penjelasan tersebut, Ivory tidak langsung mempercayainya. Karena dia ingin mengujinya sendiri. Lalu berkata, bolehkah saya menyentuh guci itu? Boleh saja Nyonya. Tapi setelah itu harus dibeli. Karena kalau sudah keluar dari etalase, pemegangnya harus bertanggung jawab. Disebabkan guci tersebut rentan terhadap sentuhan. Jawab pelayan itu apa adanya. Kau tenang saja. Kalau barang itu asli akan saya beli. Kalau tidak pun akan saya beli juga. Respon Ivory berani menjamin. Baiklah Nyonya silakan. Ucapnya sedikit ragu. Kemudian dengan gerakan hati-hati, mengambil guci tersebut. Dan diletakkan di atas meja khusus yang ada di dalam toko itu. Sebagai penggemar sekaligus ahli di bidang barang antik, Ivory tahu mana barang yang asli mana yang palsu. Keahliannya itu tidak ada siapapun yang tahu, kecuali setelah dia menikah dengan Dion. Kebiasaannya yang satu ini, membuat Dion sedikit heran. Perempuan kok menyukai barang antik? Biasanya yang disukai oleh seorang perempuan itu tas-tas branded dan barang-barang bermerek lainnya. Tapi Ivory lebih menyukai barang-barang antik ketimbang barang mewah masa kini. Namun demikian, bukan Ivory tidak punya barang-barang mewah. Justru itu yang terbanyak. Karena dia mengimbangi agar kepemilikan barang mewah dan barang-barang antiknya itu seimbang. Dia bisa melakukan itu karena ditunjang oleh perekonomiannya yang mumpuni. Dan orang super kaya sebelum menikah dengan Dion. Apalagi setelah menikah dengannya. Kegemarannya akan barang antik malah menjadi-jadi. Tapi tidak begitu ditonjolkan ketika berada di kota B maupun kota Golden City. Dia tahu mana yang urgen mana yang tidak. Memikirkan semua itu, dan mumpung sedang berada di toko barang antik yang dia herankan, kenapa bisa ada di sebuah kota yang bukan ibu kota negara. Ivory segera mendekati guci kecil tersebut, kemudian merabanya dengan perlahan, untuk menguji apakah barang itu asli atau tidak. Dia ingin mencari dan merasakan
Apakah dari dalam guci itu ada aura kesungguhan dan kehati-hatian dari pembuatnya? Karena menurut literatur, sebuah benda antik itu dibuat dengan hati dan bersungguh-sungguh oleh pembuatnya. Jika merasakan ketertarikan yang tinggi terhadap barang antik itu, bisa dikatakan bahwa barang tersebut memang asli. Tapi jika tidak, itu tergantung dari orang bersangkutan. Jika asli akan dibeli, tapi jika tidak yang akan ditinggalkan begitu saja. Bisa kau ceritakan sejarah guci antik ini, Nona? Ucap Ivory tiba-tiba. Saya akan panggilkan manajer toko ini sebentar. Karena hanya dia yang lebih tahu tentang guci ini. Jawab pelayan toko itu terus terang. Kalau begitu tolong kau hubungi manajermu sekarang. Respon Ivory terkesan memaksa. Baiklah, akan saya hubungi. Respon pelayan itu cepat. Kemudian menelepon pimpinannya agar datang ke toko itu segera. Tak lama sesudah itu, terlihat dua orang masuk ke dalam toko barang antik tersebut, dikawal oleh 4 orang pengawalnya, yang terlihat tidak ramah ketika memandang orang lain. Ketika berpapasan dengan Dion dan Dragon, sikap mereka seolah-olah meremehkan keberadaan Dion dan anaknya itu. Tapi Dion kak saja, tidak menghiraukan sikap keempat pengawal yang arogan itu. Pelayan toko lain yang sudah mengenal kedua orang itu bergegas menghampiri keduanya, dan dengan ramahnya berkata, "Selamat pagi Tuan Muda dan Nona. Apa yang bisa kami bantu? Apakah Anda ingin mendapatkan barang antik di toko kami ini?" Tanya pelayan itu dengan suara khasnya. "Ya, tunanganku ini ingin mencari sebuah guci antik, yang katanya baru datang dari Tiongkok. Apakah kau bisa menunjukkannya padaku?" Jawab Anthony. Orang yang dipanggil Tuan Muda itu dengan sikap sombongnya tersebut. "Memang barang itu sudah datang Tuan Muda. Tapi sudah di-booking oleh orang lain. Itu orangnya," jawab Shirley. Pelayan toko itu terus terang, sambil menunjuk ke arah Ivory, yang sedang sibuk mengamati sebuah guci yang ada di atas meja tersebut. Anthony dan Citra segera mengalihkan pandangannya ke arah Ivory, dan mendapati apa yang dikatakan oleh Shirley itu memang benar adanya. Saat ini dia sedang menimang dan mengamati sebuah guci antik kecil berasal dari daratan Tiongkok, dengan ekspresi yang sulit untuk ditebak apa maksudnya. Tidak mau membuang waktu, mereka segera mendekati Ivory dan langsung berkata, "Kalau kau mau menyerahkan guci itu pada kami, maka aku akan memberimu uang yang banyak, hingga kau bisa membeli barang-barang mewah yang kau inginkan," ucap Anthony dengan sikap sombongnya itu. Ivory hanya memandang mereka sekilas, kemudian kembali mengamati dan meraba-raba guci antik tersebut, tanpa memperdulikan keberadaan mereka. Sikap yang ditunjukkan oleh Ivory tentu saja membuat Citra berang. Kemudian dengan pongahnya menarik tangan Ivory agar memperhatikannya. "Kau sudah tahu bahwa tunanganku ini sedang berbicara padamu. Tapi kenapa kau tidak mengacuhkannya?" tanya Citra dengan ekspresi marah dan tidak suka. "Memang apa urusanku dengan tunanganmu itu? Aku sedang mengamati guci ini, dan tidak boleh ada suara ribut, agar aku bisa mengetahui apakah guci ini asli atau tidak," jawab Ivory kesal. Dion yang melihat perdebatan mereka segera mendekat, kemudian berkata, "Apa yang dikatakan oleh istriku itu benar. Dia sedang mengamati apakah barang yang ada di atas meja itu asli atau tidak. Tapi Kallan telah mengganggu konsentrasinya dalam bekerja," ucap Dion masih bersikap merendah. "Siapa kau? Kenapa berani ikut campur?"
Tak tahukah kau siapa aku? Tanya Anthony marah. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu istriku ini sedang fokus. Jadi jangan mengganggunya. Jawab Dion dengan suara kuat. Tuan-tuan, mohon tidak membuat keributan di sini. Dan pelankan suara Anda. Ucap Shirley menegur ketiganya agar diam. Maaf, tidak sengaja. Aku hanya kesal melihat sikap mereka yang tidak tahu aturan ini. Respon Dion sedikit tidak enak hati. Diam kau. Apakah kau sudah bosan bekerja di sini? Hah? Bentak Citra marah pada Shirley, si pelayan toko tersebut dengan angkuhnya. Maafkan saya Nona. Saya tidak berani. Jawab Shirley ketakutan. Kalau begitu kau diam saja. Termasuk kau Diva. Respon Citra tidak senang. Tawaranku masih berlaku padamu Nyonya. Aku ingin kau menyerahkan Gucci itu untuk kami miliki. Karena tunanganku ini penyuka barang-barang antik. Apalagi Gucci itu. Yang cuma ada satu-satunya di dunia saat ini. Ucap Anthony terkesan memaksa. Aku akan memberimu uang banyak. Agar kau bisa berbelanja kebutuhanmu di kota ini. Ujarnya terkesan merendahkan Ivory. Ivory menghentikan kegiatannya mengamati Gucci antik itu. Kemudian berdiri tegak menghadap Anthony dan Citra. Lalu berkata, aku menginginkan Gucci ini. Apakah kalian keberatan? Jawab Ivory enteng. Lalu berkata lagi. Lagian berapa banyak uangmu? Hingga berani memberikannya pada orang lain secara cuma-cuma. Bersambung. 239. Dion marah.